Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi ini kita dipertemukan dalam suasana yang sejuk di pagi hari, hujan rintik-rintik tidak menghalangi kita untuk bertemu di program Mutiara Islam Jawa Post TV. Dan saya Isa Ansari, sekarang saya bersama Dr. Haji Muhammad Ghufron, akademisi dari UIN Sunan Ampel, Surabaya. Dan kita akan bahas tentang mengubah takdir dengan sedekah. Saya sapa dulu beliau yang sudah hadir di hadapan kita. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya, Ustaz ya. Alhamdulillah, bertemu sehat kembali. walafiat. Kita mudah-mudahan Ustaz selalu sehat ini. Amin. Jenengan juga semoga juga Amin, tetap amin. produktif, sehat. Nah Ustaz, sebelum kita masuk di materi, kita sapa dulu. Ustaz bisa menyapa dulu untuk pemirsa Jawa Post TV yang sekarang ini sudah siap untuk mengikuti kajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Jawa Post dimanapun berada, salam sejahtera, salam semoga Allah senantiasa meridhoi kita semua dan memberikan petunjuk dan inayah dan hidayahnya kepada kita sehingga kita mampu berbuat yang baik dengan cara yang terbaik. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ustaz, bicara soal mengubah takdir dengan sedekah, sebelum masuk di kalimat dengan sedekahnya, itu yang dimaksud dengan takdir itu apa, Ustaz? Baik, terima kasih atas waktunya. Salah satu tanda keimanan seseorang adalah percaya kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Qada itu adalah rencana yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman azali. Kemudian takdir adalah perwujudan dari qada itu sendiri. Jadi realitas daripada qada itu ya takdir itu gitu loh. Namun takdir ini ada dua. Ada yang takdir mu'allaq, ada yang takdir mubrom. Lah, takdir mu'allaq ini ketentuan Allah yang masih digantungkan dengan usaha dan ikhtiar seseorang. Misalkan kalau orang ingin selamat, ya pakai sabuk, pakai helm, mematuhi peraturan syariatnya, diikhtiarkan. Dan hati-hati jangan ngebut-ngebut di jalan, gitu ya, sesuai dengan peraturan lalu lintas. Karena ini demi kemaslahatan dan kebaikan bersama. Lampu merah, ya berhenti, jangan lampu merah berani, bukan begitu. Jalan terus, kasihan nanti terjadi ya tabrakan ya, atau kecelakaan. Naudzubillah ya. Ini takdir yang mu'allaq digantung. Kalau orang mau kaya ya bekerja dan berusaha yang sebaik mungkin gitu. Orang pengen pinter ya belajar. Silakan mau belajar formal maupun informal, mau kursus atau mau terserah, belajar metode belajar sangat variasi, sangat luas sekali. Tidak harus di sekolah atau madrasah. Betul. Sebab banyak orang yang kuliah sekolah tidak belajar, kan gitu ya. Sebaliknya banyak yang belajar tapi kuliah atau sekolah. Nah, itu kan at-ta'allum ini substansinya at-ta'allum atau belajar sepanjang hayat, long life education. Nah, itu ya. Jadi yang kedua adalah takdir yang mubrom, yang nggak bisa dirubah, nggak bisa diutak-atik, seperti kematian. Ini mutlak adalah kewenangan Allah. Nggak bisa diutak-atik. Otoritasnya Allah. Meskipun terkait kematian ada beberapa cerita yang mistis ya. Ada yang bisa ditunda. Memang ini luar biasa ya, ada cerita yang banyak cerita lah, wali-wali seperti itu bisa dinego. Termasuk kisah terkait dengan Nabi Musa kan, ketika mau dicabut oleh malaikat, Nabi Musa bertanya kepada malaikat itu, "Wahai malaikat, apakah engkau berani-beraninya mencabut nyawa kekasih Allah?" katanya. Malaikat bingung, hanya lapor ke Allah, bagaimana ya Allah, saya disambati begini oleh kekasihmu. Gitu. Akhirnya bilang aja sama kekasihmu, apakah kekasihnya nggak ingin ketemu kekasihnya? Nah, setelah mendengar itu disampaikan kepada Nabi Musa, akhirnya ya sudah, saya ingin bertemu kekasih saya. Nah, hal-hal seperti ini memang berlaku tidak berlaku umum. Umumnya ya takdir mubrom nggak bisa dirubah, ya wes, ya itu final. Ibarat pertandingan sepak bola ya, sekarang nggak lagi
euforia Euro ya sudah selesai waktunya ya wes ya apa maneh wis gak bisa. Tapi selama masih pertandingan masih bisa diusahakan. Nah itu ya, itu terkait dengan takdir. Jadi kasih ketentuan. Nah cuman kita nggak tahu di mana takdir kita itu kan apa nggak tahu kan ngoten. Makanya ada ungkapan takdir kita seberapa kuat, seberapa besar usaha kita. Ujungnya di mana kan nggak tahu, Allah alam kan. Makanya terus berusaha. Nah, Allah mengatakan fakuli amalu fasayarallah. Berbuatlah saja. Kita itu diperintahkan untuk berikhtiar dan berusaha. Fasayarallahu amalakum, maka Allah akan melihat, menilai. Wal mu'minun dan termasuk orang-orang beriman. Ya, orang-orang sekitar kita akan menilai kalau kita sudah melakukan proses yang baik, bekerja yang baik, maka insya Allah akan reward itu ada. Makanya orang itu jangan mencari pengen juara, penginilah berbuat yang terbaik. Fastabiqul khairatnya itu yang kalau paling orang penting berbuat itu ya. Pasti juara dia. Tapi orang juara belum tentu berbuat baik. Kadang tanda kutip ada kecurangan atau ada ya begitulah gitu ya. Kan perlu di substansi Islam bukan juaranya tapi berbuatlah baik dengan cara yang terbaik. Namanya itqanul amal. Jadi bekerja ikhlas, bekerja secara tuntas dan pantas. Nah, ngoten sesuai pantas, dengan ikhlas, cerdas, tuntas. Nggih. Jangan bablas nggih. Bablas. Iya. Enggak sampai ke situ. Ngoten. Jadi itu takdir sebetulnya sangat dekat dengan kita sebetulnya. Hakikatnya begitu. Allah itu demokratis dalam hal ini memberikan kesempatan kepada kita. Ikhtiar. Syariatnya begitu. Tapi hak prerogatif tetap kembali kepada Allah. Ya makanya kalau kematian itu takdir yang itu mutlak milik Allah itu kan seperti halnya di Al-Qur'an itu kan beberapa kali Allah menegaskan yang namanya kematian itu tidak bisa diundur atau tidak bisa dimajukan. Tetapi ada hadis yang menyatakan bahwa ketika kita bersilaturahim itu bisa memperluas rezeki kita dan bisa memperpanjang usia kita. Gimana itu esensinya? Sangat relevan sekali. Nah ini saya akan sampaikan sebelum masuk ke sedekah. Ada 3 amalan yang dapat mengubah takdir. Ya, salah satunya pertama adalah berdoa. Dengan berdoa itu maka takdir-takdir yang buruk itu akan berubah menjadi takdir yang baik. Ini yang mu'alak tadi ya? Iya, oleh karena itu ya kan bisa dengan ikhtiar dengan doa juga. Karena doa itu adalah senjata orang mukmin kan. Tapi kita bisa melihat bagaimana merebut kemerdekaan di kota pahlawan Surabaya yang waktu itu kita nggak punya persenjataan apa-apa, hanya bambu runcing sama keberanian tapi oleh beberapa kan ada doanya seperti itu ya itu kan doa juga ya. Nah, doa itu bisa merubah, tapi jangan cuma doa kan, tetap ikhtiar juga harus bersama-sama. Riyadhonnya ini penting betul. juga ya. Jadi doa ini sekaligus menunjukkan kita ini sangat lemah. Butuh pada Allah yang Maha Kuasa. Maka dari itu Umar bin Khattab pernah mengatakan, saya tidak khawatir doaku ditolak. Yang aku khawatirkan saya nggak dapat hidayah bisa berdoa. Yang saya khawatir aku gak iso ndonga maneh cara Surabaya gitu. Itu yang bahaya. Jadi jangan berpikir doa itu kapan diterima enggak. Berdoa terus saja. Karena doa itu bagian dari ibadah dan masuk zikir. Ya kan gitu, termasuk zikir juga dan cepat atau lambat insya Allah akan mengetahui yang terbaik kapan waktunya. Nah, istilahnya kelak indah pada saatnya kan seperti itu. Itu yang pertama bisa dirubah dengan doa. Makanya doa bukan bahasa yang paling soft ya. Ulama itu tidak merubah takdir, memindahkan takdir. Nah, semacam itu atau bahasa kerendah hatian seorang ulama. Gitu. Sebab ada kejadian, loh kok bisa ya? Waktunya mati kok masih hidup, aneh tau itu. Ternyata dipindahkan atau dinego. Nah, itu hak prerogatif ya. Yang kedua adalah dengan amal soleh, perbuatan baik itu bisa merubah takdir juga itu ketentuan. Amal soleh kebaikan ini dan hadis Rasulullah pernah menyampaikan, rubahlah nasibmu ya dengan amal-amal yang baik, amal-amal yang soleh. Ya, ini bisa kita rasakan langsung sebetulnya ya. Orang ini pada suatu saat ini ada budak ya yang dibeli oleh Rasulullah. Kemudian setelah nyampe di rumah ternyata malaikat Jibril mengingatkan bahwa budak itu ahli neraka. Hati-hati. Ahli neraka. Akhirnya udah keluarkan dari rumah kamu. Akhirnya Rasulullah memerintahkan istrinya ya, Aisyah
supaya mengeluarkan budaknya itu. Nah, karena kasihan akhirnya diberikan bekal kurma, sekeranjang kurma. Di tengah perjalanan ini setelah dimakan sisanya ada yang meminta. Orang yang kelaparan diberikanlah kurma ini kepada yang meminta itu. Akhirnya setelah dimakan, malaikat Jibril turun memberitahu Muhammad sesungguhnya wanita itu ahli surga. Nah, tolong kembalikan atau panggil kembali ke rumah. Gitu. Akhirnya kembali. Wahai Aisyah, kamu panggillah budak yang telah dikeluarkan dari rumah karena dia termasuk ahli surga. Ya, seperti itu. Bisa mengubah takdir. Tadinya ahli neraka menjadi sedekah tadi. Sedekah. Ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi memperdalam soal mengubah takdir dengan sedekah ini setelah kita simak dulu beberapa materi pesan berikut ini. Dan pemirsa, jangan lupa kita masih ada di program Mutiara Islam Jawa Post TV. Mengubah takdir dengan sedekah. Inilah yang kita bahas pagi ini pemirsa di program Mutiara Islam Jawa Post TV. Dan selamat datang atau selamat bergabung untuk Anda yang baru saja bergabung di program ini. Dan saya Isa Ansari masih bersama Dr. Haji Muhammad Ghufran, akademisi dari UIN Sunan Ampel, Surabaya. Kita lanjut Ustaz ya. Baik. Nah tadi yang namanya takdir itu ada dua. Ya seperti Ustaz sampaikan sebelum kita jeda tadi. Ada takdir malak. Mubrom, ya istilahnya. Yang takdir mu'alak ini yang bisa diusahakan dengan usaha. Dinego lah, begitu bahasa kita. Yang mubrom itu mutlak ada kewenangan dari Allah soal kematian, rizki, jodoh itu ya. Baik. Nah sekarang yang mu'alak yang bisa kita nego, Ustaz. Ini dasarnya apa? Bahwa takdir itu, atau kita bicara dulu soal takdir dan nasib. Nasib. Orang kan selalu ada mendekatkan antara kata takdir dan nasib itu. Iya, hampir berdekatan. Hampir berdekatan. Cuman nasib. Istilah ya. Nasib itu bahasa sehari itu jatah ya. Jatah seseorang, nasib seseorang. Ibarat wadah itu rezekinya ya sudah itu jatahnya. Jatahnya masing-masing punya orang, nasibnya. Yeah. Nasibnya seseorang jatah. Ya usaha bagaimanapun jatahnya seperti itu ya. Ya pada akhirnya ya nggak bisa lebih gitu karena jatahnya seperti itu. Istilahnya itu gawan bayi kalau bahasa ini. Nasib ya. Tapi kita nggak boleh menyerah pada nasib seperti itu ya. Tidak boleh menyerah nasib. Tetap kita ridho pada takdir kalau tapi kita jangan berpangku tangan. Nah gitu ya. Tetap Allah memerintahkan kepada kita untuk mencari takdir yang terbaik atau nasib terbaik. Nah satu saat pada Umar bin Khattab itu ketika waktu itu di Syria Damaskus itu terjadi wabah yang sangat luar biasa seperti corona lah, memang corona. Kemudian gubernur Syria di Damaskus waktu itu meminta supaya Umar masuk. Silahkan masuk. Soal mati hidup takdir Allah. Takdir dari Allah. Apa yang jawaban Umar? Umar mengerti secara jelas bahwa ini berbahaya. Akan berbahaya kalau masuk. Makanya ada semacam lockdown kan gitu nggak boleh masuk gitu. Umar akhirnya berkata kepada gubernur, saya memilih takdir yang lain, takdir yang lebih baik. Akhirnya Umar tidak jadi masuk, akhirnya pergi ke Madinah. Ternyata sampai sebulan kemudian terdengar para gubernur dan rakyat itu banyak yang wafat, kurang lebih 10.000 lah. Nah, hal-hal seperti ini perlu tetap ada rasionalitas. Emang hidup ini ada faktor X tetap ada ya. Faktor X itu tinggal berapa kekuatan dan besarnya kan gitu loh. Makanya ada usaha dan tawakal itu penting dalam ini. Oke, jadi itu nggih. Jadi jangan menyerah. Ya nasibmu sudah ada, tapi sama dengan takdir gitu ya. Maka dari itu harus diperjuangkan, harus diusahakan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Seperti itu. Allah tidak akan merubah nasib seseorang. Iya. Ya, sampai kalau mereka orang itu
mau berubah. Merubah termasuk merubah perilakunya, perilaku kinerjanya, cara bicaranya. Ibarat orang dagang itu ya yang sopan, yang senyum, welcome sama pembeli misalkan, atau karyawan juga harus tepat waktu. Itu harus dirubah ya. Jangan merubah orang lain, tapi rubahlah diri sendiri. Maka takdir akan berubah toh. Akan berubah takdir itu. Dan menurut saya ini sesuai dengan aliran Asy'ariyah ya. Beda itu ada namanya teori kasab ya. Kasab itu artinya ada usaha yang diusahakan oleh manusia. Seperti itu. Nah, bukan seperti aliran Jabariyah yang serba fatalis, opo jari pangeran. Ya nggak bisa. Ya kalau main bola opo jari pangeran ya kegulan ping piro kok berapa kali seperti itu. Diusaha. Tapi pada sisi yang lain usaha kita harus diperbaiki sebaik-baiknya, nah, gitu ya. Jadi imbang dalam teori Ahlussunnah wal Jamaah itu usaha dan doa, ikhtiar kita itu wajib berikhtiar, kan gitu ya. Dan kita wajib. Ya. Tapi penentuan ya hasilnya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Ya pasti itu, karena itu kita sebagai hamba yang tetap bermohon kan gitu ya. Dan kalau kita lihat fakta di alam seisinya itu kan milik Allah semua kan gitu. Kalau Allah ingin memberikan apa yang Allah berikan ya yang siapa yang bisa nolak ya. Lahu ma fis samawati tu'til mulka man tasya wa tu'izzu man tasya kan gitu ya. Memberikan kerajaan ataupun kekuasaan pada yang dikehendaki dan mencabut kekuasaan menghinakan pada Allah yang dikehendaki juga ya. Betul. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Cuma begini, kalau kajian teologi itu ada kemungkinan yang dekat, yang qorib ya, ada kemungkinan yang mutawasid, yang sedengan, ada yang bait jauh banget kan gitu ya. Nggak mungkin lah saya misalkan ada orang tidak berusaha atau nggak punya pendidikan mau jadi pengusaha yang kaya, kalau dia hanya tidur aja atau hanya kan nggak mungkin jauh banget. Tapi kalau orang sudah pendidikannya bagus, kerjanya bagus, ini kemungkinan bisa jadi orang kaya ini sangat dimungkinkan. Artinya teori possibility, kemungkinan itu ada. Tetap ada namanya gambling itu ada, tapi gamblingnya diukur kan, ada ukuran. Ini dekat, sedang atau jauh, gitu ya. Nanti teori manajemen ada yang seperti itu ya. Jadi Islam itu ya rasional juga. Pada satu sisi Islam juga karena Islam itu agama ya, maka ada hal-hal yang dogmatis. Ya. Ada sesuatu yang memang itu bukan kewenangan kita. Dan itulah kelemahan manusia. Ya manusia itu kan mengutak-utik yang sudah. Iya. Manusia di situ kelemahan. Sak hebatnya menungso, apa bisa buat nyamuk? Kan gitu ya. Apa bisa membuat hewan? Khususnya nyamuk itu seberapa ya? Iya nggak bisa, piro kan gitu ya. Iya, bagaimana pencernaan sistem? Pencernaannya. Itu kan manusia lemah sebetulnya. Makanya dalam Syekh Mutawalla Sya'ri mengatakan manusia itu bukan menemukan sebetulnya. Dan apalagi menciptakan. Hanya inkishaf, menyibak. Menemukan, menyibak itu inkishaf. Bukan menciptakan ataupun ya mengkreasi, enggak. Hakikatnya Allah khaliqus samawati wal ardh. Seperti itu. Nah, tapi manusia diberi akal, manusia itu kan sebagai khalifah ya, dan sekaligus ibadullah kan. Makanya pengetahuan dan sebagainya ya untuk menghambakan diri kepada Allah, bukan untuk nafsunya, bukan untuk merusak atau mendolimi orang lain. Jadi tidak ada si A menemukan teknologi. Sebetulnya tidak, itu inkishaf. Inkishaf itu ya menyibak saja. Yang tadinya tertutup terbuka gitu aja. Sebetulnya sudah ada itu dari kan. Ya, coba kita lihat kekayaan alam bumi seisinya kan sudah ada ya. Apa itu gaya gravitasi, gaya elektromagnetik, gaya elektrik sudah ada semua. Gaya listrik kan cuma manusia menyibak aja dengan pengetahuan dan akalnya. Seperti itu. Baik. Gitu. Dan pemirsa, kita masih ada di program Mutiara Islam di Jawa Post TV dan kita masih bicara tentang mengubah takdir dengan sedekah ya. Nah, tadi di segmen awal Ustaz sudah menyampaikan ada sebuah kisah Rasulullah ini memerdekakan seorang budak ya untuk maunya sih dimerdekakan, tapi ikut Rasulullah. Tetapi malaikat mengingatkan
hati-hati, ini budak ini ahli nar atau ahli neraka. Betul, betul. Maka keluarkan saja dari rumahmu. Dan Siti Aisyah membekali si budak itu sebelum keluar tadi dengan kurma. Sebagian dimakan, sebagian disedekahkan ke orang lain karena ada yang minta. Lalu malaikat Jibril turun lagi. Nah. Ternyata orang ini ahli surga, Muhammad itu. Panggil itu maksudnya. Kaitannya dengan ini apa dalil-dalilnya, dasar-dasarnya? Ada sabda Rasul mengatakan as-sadaqah azimun. Sadaqah azimun, 3 kali Rasul mengulang ini. As-sadaqah azimun. Sangat luar biasa. Bahkan ada hadis yang lain as-sadaqah tadfa'ul bala, dapat menolak takdir. Nah, menolak. Ya, takdirnya dia ada sudah ditakdirkan kena musibah dengan sedekah, itu akhirnya oleh Allah musibahnya sendiri. Bergeser. Iya. Bahkan ada sebuah riwayat begini ya. Andai kata seseorang sudah meninggal itu dibangkitkan lagi. Amalan apa yang ingin dia lakukan? Coba amalan apa coba kira-kira? Sedekah. Loh, kenapa kok tidak sholat, puasa, haji atau yang lain? Sedekah. Ini luar biasa sendiri. Pengen sedekah. Karena sedekah. Iya, sedekah itu kan kemunian, ketulusan, keikhlasan. Itu dari seseorang, ya. Dan sedekah ini termasuk salah satu sifat orang dermawan kan gitu ya. Makanya ada hadis mengatakan al-sakhiyu qaribun minallah. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, qaribun minan nas, dekat dengan manusia. Ba'idun minan nar, jauh dari neraka. Sebaliknya, al-bakhil ba'id minallah, jauh dari Allah. Ba'id minan nas, jauh dari manusia. Qaribun minan nar, dekat dengan neraka. Baik, Ustaz, kita tahan dulu sebentar. Pemirsa, Anda masih mengikuti program ini dan Anda jangan kemana-mana ya. Kita masih ada beberapa segmen lagi untuk kita lanjutkan bahasan kita tentang mengubah takdir dengan sedekah di program Mutiara Islam Jawa Post TV. Pemirsa, saya Isa Ansari masih bersama Anda di program Mutiara Islam di Jawa Post TV dan program ini bisa Anda simak setiap hari dari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini kita membahas tentang mengubah takdir dengan sedekah bersama Dr. Haji Muhammad Ghufran, akademisi dari UIN Sunan Ampel, Surabaya. Baik, kita lanjutkan tadi. Kepotong tadi, Ustaz. Siap. Asik soalnya. Untuk dalilnya, moga Ustaz. Baik, terima kasih. Jadi saya ulangi lagi bahwa orang yang sedekah itu disukai banyak orang, disukai makhluk yang ada di bumi dan makhluk yang ada di langit, termasuk malaikat. Makanya ada sebuah hadis bahwa setiap pagi itu malaikat itu ada 2 malaikat yang turun ke bumi itu. Satu tugasnya malaikat satunya mendoakan orang yang jing sedekah. Allahumma ati munfikin khalafa, berikan ganti lagi, kompensasi yang lebih banyak. Satunya malaikat mendoakan Allahumma ati mumsikin halaka, orang yang menahan hartanya itu rusak atau binasa. Nah, makanya ada yang mengatakan sedekah sing apik itu pagi hari. Sholat subuh, sedekah masukkan apa terserah, bisa ditaruh di kotak amal masjid atau disalurkan kepada yang orang lain yang lain. Itu luar biasa. Berkepentingan. Iya, afdol ya, bukan yang lainnya tidak boleh, afdol saja itu. Karena memang malaikat waktu itu ya siapa tahu pas kita bersedekah malaikat mendoakan. Dan itu banyak cerita kejadian ada seorang tukang becak di Pamekasan itu tiap hari ya, karena dia dapat nasihat dari seorang laki-laki agar sholat jamaah subuh kemudian masuk, dia lakukan. Pada awalnya dia hanya pedagang tukang becak dan jualan sosis biasa gitu. Dia lakukan lama-lama, sekarang cabangnya banyak dan dia menjadi miliarder. Amalannya cuma itu ya, sholat subuh dan sedekah itu. Dan itu berat, emang berat. Kan di sisi dia kan tukang becak ya. Memang tukang becak, tapi tidak lihat nominalnya, tapi disinilah istiqomahnya ini. Istiqomah dan
tukang becak luar biasa. Kalau orang miliarder, sedekah itu wajar. Crazy rich itu biasa. Seperti itulah. Maka itu ada namanya tingkatan dermawan itu ada. As-sakha itu ada tingkatannya. Tingkatan yang paling biasa ya, atau saya tidak mengatakan orang yang punya harta banyak kemudian dia loman. Sedekah. Itu biasa. Itu dicintai Allah. Biasa itu. Biasa. Dan wajar. yang lebih dicintai Allah adalah orang yang ada orang yang kedua tingginya, levelnya di atas. Orang yang sedang membutuhkan sesuatu, kemudian tiba-tiba ada orang yang membutuhkan itu, terus dia kasihkan. jauh lebih membutuhkan itu. Nah, jauh lebih membutuhkan. Seperti itulah yang luar biasa itu. Nilainya Jos ini luar seperti biasa. hanya orang nggak punya, orang miskin atau orang tukang becak tadi. Wah, ini levelnya kalah, mengalahkan yang ini. Ini kejadian pernah sahabat Ali waktu itu pulang ke rumah mendapati istrinya, yaitu Sayyidah Fatimah putri Rasul. Fatimah. Kemudian, wahai wanita mulia, adakah makanan untuk suamimu katanya. Apa jawab Fatimah? Tidak ada. Ini saya punya uang 6 dirham hasil upah memintal kepada Salman Al-Farisi. Tolong belikan. Akhirnya dibelikan, Ali keluar membeli makanan untuk putranya Hasan dan Husain. Di tengah perjalanan ketemu orang yang kelaparan. Dan orang itu meminta, ada yang enggak yang memberikan saya uang dan saya akan doakan orang itu. Ketemu Ali, kemudian dikasihkanlah uang itu kepada yang maunya untuk belanja ini Ustaz ya. Nah, kemudian setelah itu Ali pulang ke rumahnya, terus Siti Fatimah kaget. Ya Allah, Masya Allah, tabarakallah, seperti itu ya. Kok bisa kalau zaman sekarang anaknya belum makan, istrinya belum makan. Iya, kira-kira bagaimana respon istri zaman now itu? Wah, nggak seperti Aisyah. Masya Allah, tabarakallah. Siti Fatimah dikembalikan Pak Allah. Akhirnya Sayyidina Ali mengadukan ke Rasulullah. Kejadian ini seperti apa? Nah, di tengah perjalanan ada orang yang Badui ya, orang Badui membawa seekor onta, minta kepada Ali supaya dibeli dengan harga 100 dirham. Nah, Ali nggak punya apa-apa, habis uangnya. Jangankan 100, 6 dirham udah dikasihkan orang lain. Kata orang, udah nggak apa-apa, jenengan bayarnya terakhir aja, nanti aja katanya. Dicicil nggak apa-apa kalau sekarang istilahnya gitu. Oh ya begitu, oke, kalau itu saya apa-apa. Di tengah-tengah perjalanan ketemu orang ya yang ingin membeli onta itu seharga 300 dirham. Berapa ini 300 dirham? Tambah ditawar. Nah, akhirnya sampai di rumah, uang tadi yang 100 dibayar dan 200 dirham disampaikan kepada Fatimah. Fatimah kaget, bagaimana kok bisa mendapat uang sebesar ini? Ya tadi itu, karena menyedekahkan dalam keadaan sangat membutuhkan. Luar biasa, rahmat Allah macam itu. Bahkan ini suami istri yang luar biasa, ini kompaknya Ustaz ya. Ya seperti itu ya. Jadi ada yang dermawan yang puncaknya. Orang yang puncak dari ini dalam dunia tasawuf namanya zuhud. Ini puncak dermawan. Orang seperti ini orang yang tidak hasut kepada kekayaan orang lain. Tidak silau dengan jabatan ataupun prestasi harta benda orang lain. Tidak pengen sama sekali. Ini memang puncak ini. Ini angel seperti ini. Penyakit seperti ini. Jadi ini dalam dunia namanya zuhud. Dia sudah nyaman dan dia bahkan senang lihat orang senang. Orang senang itu senang. Wah, hebat gitu. Ada apresiasi gitu. Itu puncaknya itu ya. Dan sebaliknya pelit itu juga ada puncaknya. Pelit pada Allah, bisa juga pelit kepada manusia, termasuk pelit pada diri sendiri. Iya. Awake loro gak ditambani, enggak diberikan obat. Dia dirinya capean enggak bisa, itu namanya pelit. Nah, dalam konteks ini maka kedermawanan ini, kembali lagi ke topik, ini luar biasa. Manfaatnya tidak hanya kembali kepada diri sendiri, tapi kepada orang lain. Itu luar biasa. Makanya ada namanya berkah secara finansial. Berkah ini, karena uangnya berkah, bertambah. Secara matematis mungkin berkurang, tapi matematika Allah bertambah ini. Iya, Allah badan sehat, ya, rezeki lancar.
terus anak istri juga dalam kehidupan dalam damai, bahagia, itu kan rezeki itu. Nah konsep orang sekarang rezeki itu uang, salah. Rezeki itu tidak hanya uang, ada rezeki yang bersifat immateri selain materi. Ya, kesehatan. Kesehatan penting, kesempatan. Ya, bisa ngobrol begini rezeki ini pada Aisyah ini. Iya, bisa ngobrol dengan pemirsa, ini juga rezeki. Makanya Imam Syafi'i mengatakan sedekah itu tidak harus dengan uang. Kalau nggak punya uang, memang afdolnya harta ya. Kalau nggak punya uang bisa dengan ilmu, ya mengajar, atau bisa dengan tenaga kita bekerja menjadi volunteer di yayasan tertentu, membersihkan lingkungan yang kotor, itu kan itu termasuk sedekah. Bahkan senyum pada orang yang lagi susah, apalagi teman kita hibur, pada itu sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah, kata Rasulullah. Senyum itu paling mudah dan murah. Nah, ngoten. Kalau nggak punya senyum, tapi jangan senyum sendiri, Pak. Bahaya ini. Senyum itu, makanya afsus salam, sebarkan salam, termasuk senyum. Nah, ini termasuk indikator tanda haji mabrur, ini termasuk afsus salam, menyebarkan salam, perdamaian, kedamaian. Yang kedua it'amut to'am, memberi makan kepada, termasuk kan konteks sedekah juga ini. Sedekah. Tapi kalau sedekah itu arahnya kepada yang membutuhkan, Pak. Membutuhkan, itu perbedaan sedikit terminologi sedekah. Kalau hadiah itu untuk rasa cinta, rasa kasih sayang, termasuk penghargaan, menang opo, juara apa, itu kasih hadiah. Yaitu sedikit perbedaan sedekah, hadiah. Kalau hibah itu pemberian seseorang ketika hidup untuk menguatkan persaudaraan, untuk menghormati orang yang seperti hibah antar satu negara ke negara lain, atau hibah dari anak orang tua ke anaknya dan sebagainya, ke anak angkatnya, itu hibah ya. Hibah. Ada namanya infak itu pembiayaan atau yang orang yang di bawah tanggung jawabnya, atau untuk proyek-proyek tertentu, kebutuhan tertentu, itu infak, termasuk orang tua kepada keluarga, ayah kepada kota amal ini infak ya. Infak, proyek-proyek tertentu. Atau ini untuk masjid ini butuh bangunan ini sekian, nah itu infak. Kalau sedekah umum. Dan begini, ada cerita sedekah itu salah nggak apa-apa. Nah, menarik kan? Sedekah salah, pernah dengar nggak ceritanya orang sedekah salah? Ya, nanti dengarnya setelah. Oke, menarik. Baik pemirsa, kita masih ada di program Mutiara Islam Jawa TV dan Anda masih mengikuti program ini sampai tuntas pukul 6 pagi nanti. Pemirsa, terkait dengan tema kita, mengubah takdir dengan sedekah, saya masih ada di program Mutiara Islam Jawa Pos TV ini dengan Dr. Haji Muhammad Ghufran dari UIN Sunan Ampel, Surabaya. Maka Ustaz, dilanjutkan kembali ini. Yang paling pokok ini kan. Ya, sedekah jika kita ada cerita orang itu sahabat Rasulullah itu senangnya sedekah tapi sembunyi-sembunyi. Ya, nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini mirip yang dilakukan oleh mbah-mbah kita dulu kalau sedekah itu pagi-pagi tahu-tahu di depan rumah ada beras, ada minyak atau ada gula. Itu caranya begitu orang-orang dulu, kreatif. Atau ada apa-apa itu kayak bambu itu ya. Kayak bambu. Itu ditaruh. Itu salah satu cara untuk agar sedekah secara sembunyi, dan itu sekaligus bentuk solidaritas. Nah, satu saat dalam hadis riwayat yang sangat panjang ceritanya ya, ada sahabat yang ingin sedekah yang rahasia. Nah, saking pengennya rahasianya, dia itu mencari orang miskin di sekitar desanya. Kemudian ternyata setelah diberikan ya pada orang itu ya, menurut dia itu layak kan gitu, yang membutuhkan. Ternyata banyak yang komen, ya saya komen lah sekarang, atau yang mengatakan, wahai orang, ternyata Anda sedekah kepada pencuri katanya. Bagaimana ini? Kok nggak tepat sasaran, kira-kira begitu ya. Akhirnya, Masya Allah,
subhanaka lakal hamdu. Akhirnya orang itu mengatakan, ya Allah maha suci Allah, segala puji bagimu. Saya telah salah sodako kepada pencuri. Saya berjanji akan sodako lagi. Hari kedua dia sodako lagi. Dia cari, karena salah ya, akhirnya diulang lagi, nggak apa-apa. Tapi udah masuk, nggak apa-apa. Setelah itu besok dia nyari orang yang membutuhkan juga. Ternyata dia temui apa? Orang pezina, wanita pezina. Iya, pezina. Kemudian muncul lagi komen-komen dari masyarakat. Wah, ternyata si sahabat ini membantu atau memberikan bantuan kepada pezina. Bagaimana ini hukumnya seperti itu katanya. Nah, dia akhirnya sedih. Waduh, salah lagi kan gitu. Maunya berbuat baik kok salah terus gitu ya. Berbuat baik kok salah atau tidak tepat sasaran bahasanya. Tidak tepat sasaran. Akhirnya dia berdoa lagi, Pak Allah bagaimana ini. Dia khawatir tidak diterima sodakohnya kan. Khawatir tidak diterima. Akhirnya besok berusaha lagi. Sampai yang ketiga dia sodakoh kepada orang yang kaya. Ya wes oke. Itu sama dengan menggarami air laut kan gitu ya. Akhirnya ya masyarakat juga, ya namanya masyarakat ataupun itu kok gimana kok sodako pada orang kaya? Ya sebetulnya sodako pada yang membutuhkan, yang miskin, fakir, miskin dan sebagainya. Akhirnya karena ini sedih dan akhirnya berdoa sama Allah. Kemudian ternyata di dalam mimpinya itu malaikat memberitahu kepada orang ini bahwa sodakomu sudah diterima oleh Allah. Sudah diterima. Jangan khawatir, sodakomu sedemikian sudah diterima oleh Allah. Adapun jika sodakomu mengenai orang yang tadi pencuri, pezina, maka barang semoga sodakomu dapat menyadarkan dia untuk tidak mencuri lagi. Begitu juga dengan orang perzina, dia bertobat, tidak melakukan zina. Dan bagi sodakomu untuk orang kaya, semoga dia sadar, dia ikut tergerak untuk memberikan sedekah kepada itu hikmahnya. Jadi mohon maaf, katakan saudara salah tetap ada hikmah, ada manfaatnya. Pandangan manusia itu salah sasaran. Iya salah, nggak tepat. Tapi Allah paha tahu. Asal dia benar-benar ikhlas loh ya, bukan pencitraan ya. Ikhlas karena Allah, sebab namanya sodako itu ketulusan. Betul-betul ini dia ingin mencari ridho Allah subhanahu. Dan dia lakukan dengan sembunyi-sembunyi. Nah ini perbedaan dalam kitab Tanqihul Qaulil Hadis itu. Ada as-sodakoh, Rasulullah berkata, sodakoh dengan sir dengan rahasia ya, tudfi'u ghadabir rabb, akan mematikan kemarahan Allah, akan mematikan bahasa tudfi'u ghadabir rabbi, menahan marahnya Allah. Itu kalau sodakoh secara rahasia. Wa sodakoh sirri alani, ya sodakoh secara terang-terangan, ya junnatun minan nar, menjadi tameng bagi seseorang untuk dari masuk neraka. ke neraka. Iya. Terang-terang itu bisa jadi bukan kita dilihat banyak orang juga, tapi bukan untuk diperlihatkan. Betul, ya, tapi terlihat. Pencitraan tadi bukan pencitraan, tapi memang kadang-kadang perlu takmir ataupun lembaga mengumumkan, itu tidak masalah. Ya. Asal kita jangan minta, tolong saya diumumkan sedekah saya berapa. Nah itu kebangetan itu ya. Hamba Tuhan tapi alamatnya disebut. Lah itu nanti orang seperti itu kalau ada unsur riyaknya, maka orang yang seperti itu ibarat debu yang menempel di atas batu yang licin kemudian terhempas ombak sampai ada tidak ada tersisa apapun. Ya eman-eman. Sodakonya banyak, eman ternyata nol itu dalam rumus matematika begini, apapun kalau dikalikan nol jumlahnya tetap berapa? Nol. Ya itu, kalau niatnya keliru sama dengan kali nol. Kelihatannya banyak di depan ya, tapi karena dikalikan nol ya kosong hasilnya. Ya ada riyaknya, macam-macam gitu. Tendensinya orang itulah memberi. Ikhlas, ya. Nah, makanya ada ungkapan sodakoh seikhlasnya. Ya, meskipun banyak gitu ya, apalagi banyak kan gitu ya. Iya, tapi kadang diwalak-walik banyak. Itu seikhlasnya, yang penting banyak. Atau dengan bahasa sedekah, berikanlah sedekah yang infak Anda yang terbaik. Nah, kayak begitu. Itu silakan untuk memberikan semangat aja. Tapi intinya ikhlas. Ikhlas itu penting sekali. Kembali ke yang tadi di tema sentral atau tema pokok kita, Ustaz. Yang seperti yang disampaikan oleh Rasulullah di banyak hadis itu ya, yang sedekah ini bisa mengubah
takdir atau mengubah takdir dengan sedekah. Iya, iya. Ini kenapa penting untuk kita bicarakan bahwa kita harus paham takdir itu ada yang bisa dinegosiasi dan juga ada yang memang hak mutlak dari kekuasaan Allah. Iya, ini kita kalau secara teori itu kan sudah banyak ya, secara pengetahuan. Kita banyak contoh-contoh yang saya pelajari itu pada zaman Nabi Musa ya. Ada suami istri itu yang hidupnya miskin. Dia pengen sambatan sama suami, gimana kita ini Kok gini-gini aja hidup kita kan gitu. Kita kan punya Nabi Musa yang dekat sama Allah, kalimullah kan, bisa berbicara dengan Allah. Akhirnya menghadap, wahai Nabi Musa, kami ini sudah lama menderita, bosan lah jadi orang gak punya itu bosan gitu. Akhirnya doakan kami sebagai jadi orang kaya. Akhirnya didoakan sama Nabi Musa, dikabulkan oleh Allah. Tetapi oleh Allah disampaikan sesungguhnya orang ini kayanya cuma setahun. Cuma setahun. Dijatah ya? Dijatah setahun. Disampaikan. Akhirnya diterima, ya wis gak apa-apa, gak apa-apa lah. Lumayan setahun pernah mengalami jadi kaya. Akhirnya setelah dijalani itu di tengah-tengah perjalanan, akhirnya si istri itu bilang sama suami, wahai suami, kita ini kayaknya cuma setahun. Bagaimana caranya agar berpikir? Akhirnya berpikir keras, gimana caranya? Hanya istrinya itu dan suaminya ya mensedekahkan hartanya itu untuk orang-orang fakir miskin. Dia buat posko semacam rumah singgah untuk musafir dan diberikan istilahnya makanan minuman gratis siapapun yang itu. Nah akhirnya dengan lantaran seperti itu ya, akhirnya ternyata orang ini nggak jadi miskin. Nabi Musa heran akhirnya, loh kok bisa? Katanya setahun kok bisa? Ini Nabi Musa berkomunikasi dengan Allah. Wahai Allah, bagaimana ini? Katanya setahun kok ini bisa terus ini? Ternyata oleh Allah, sesungguhnya orang ini sesungguhnya aku membuka satu pintu rezeki. Namun orang ini membuka 7 pintu rezeki kepada orang lain. 7 pintu rezeki bahasanya gitu ya. Pintu rezeki kepada orang lain ya. Ada orang lain. Lah, masa saya apakah engkau berpikir hambaku mengalahkan kedermawananku gitu loh. Gitu. Jadi Allah di sini malu lah, saya katakan gitu. Aku malu, masa seorang hamba melebihi kedermawanku, ya nggak mungkin lah. Akhirnya ya wis lah, lanjutkan kan gitu ya. Itu salah satu kayanya ya. Kayanya luar biasa tuh ya. Dan memang secara sosial, teori sosial maupun psikologis, orang yang memberi itu kan menjadi lebih kaya, Pak. Lebih tenang hatinya. Namanya ghaniyun itu kan tidak butuh, bisa share. Ya, makanya beberapa selebritis termasuk Bill Gates ataupun orang itu mendonasikan, Pak. Betul. Iya, dan itu tidak lihat agama apapun, gitu. Kalau soal sodako ini, tidak punya agama sodako ini, nggak punya agama, silahkan, nggak punya negara dan KTP. Jadi lintas batas, lintas keyakinan. Iya, alhamdulillah di depan rumah saya itu ada orang yang non Muslim. Ya loman, akhirnya ya tanda kutip. Rumah kita aman, rumah dia aman, relasi kita bagus. Dan seperti itu dijaga gitu loh. Orang-orang juga apresiasi. Seperti itu, ngoten. Baik, kita ngopi dulu sebentar. Ngopi. Kita ngeteh dulu sebentar. Dan pemirsa, Anda jangan kemana-mana. Kita masih ada satu segmen lagi bicara tentang mengubah takdir dengan sedekah. Pemirsa, bicara soal sedekah, kita bisa menyontoh salafus saleh ya, orang-orang yang dekat sekali kehidupannya dengan Rasulullah, terutama para sahabat. Betul. Itu kan luar biasa, Ustaz ya. Bahkan kita kalau baca di Sirah Nabawiyah, betul, sahabat Abu Bakar itu kalau sedekah tanpa risaf, kabeh. Iya, betul. Kemudian sahabat Utsman juga begitu, pengusaha yang luar biasa, dan bahkan ada sebuah sumur kalau nggak salah Ustaz ya. Itu yang sampai sekarang itu masih menjadi amal jariahnya sahabat Utsman bin Affan. Betul.
Kemudian Abdurrahman bin Auf, ini pengusaha kaya raya, sampai bosan kaya mungkin, sampai minta supaya miskin, sehingga nanti hisabnya di akhirat ringan. Moga Ustaz. Ya, ini ceritanya satu saat kita kenal Abdurrahman itu seorang yang kaya raya, 7 turunan kalau saya, bahkan 4 tidak terhingga. Makanya ketika dia hijrah ke Madinah, itu kan tidak mau diberikan rumah, tidak mau diberikan sebagian hartanya kaum Ansor. Iya. Dia hanya pengen tunjukkan aku pasar. Gitu. Betul. Iya kan? Iya, itu gini ceritanya. Awalnya begini, bahwa Rasulullah menyampaikan kepada, wahai Abdurrahman, sesungguhnya engkau nanti mau masuk surganya paling belakang. Loh, kok bisa Kanjeng Nabi? Saya ini loman kok. Kok saya masuk itu banyak kok paling belakang. Gimana ceritanya? Ya karena kamu hartanya banyak sehingga lama, hisabnya lama gitu. Iya, kan banyak hartanya gitu. Kalau gitu akhirnya Abdurrahman bin Auf berpikir, gimana caranya dia dihisab di duluan. Ya, akhirnya dia pengen jadi orang miskin lagi gitu loh. Pengen jadi orang miskin. Akhirnya dia donasikan 40.000 dirham. Dinar ya. Termasuk seluruh hartanya untuk perang Tabuk, perang Badar. Semuanya itu yang membiayai itu, termasuk untuk santunan veteran tentara-tentara itu ditanggung semua Abdurrahman. Bahkan satu saat di tengah perjalanan ketemu Bani Ansor ya, kaum Ansor, diberikan rumah ya semacam tadi itu. Beliau nggak mau, lah kamu pengen miskin kok malah jenengan kasih. Ya udah, tunjukkan saya pasar. Ya, mana pasarnya? Nah, ternyata waktu itu maksud ya ini sekaligus bicara peluang ekonomi bisnis ya. Ekonomi bisnis, tapi yang saya tekankan di sini bahwa Abdurrahman itu pengen ngubah takdirnya yang disampaikan Rasulullah tadi loh. Iya. Pengen meninggal dalam keadaan miskin kan lucu, aneh toh itu. Yang sudah kaya raya kan, pengennya orang umumnya ya secara normal ya pengen kaya raya 7 turunan sampai tidak terhitung. Pengen meninggalkan sesuatu untuk ayahnya. Ini justru Abdurrahman itu sebaliknya. Akhirnya ketika di Madinah Abdurrahman bin Auf membeli tanah yang di sana, kemudian dikapling-kapling. Dikapling-kapling, kemudian kapling ini tidak disewakan, tapi digunakan oleh para pedagang Muslim waktu itu, karena waktu itu sewanya mahal sekali di Madinah itu. Dikapling oleh Abdurrahman bin Auf, kemudian digunakan oleh pedagang itu, dan sistemnya bagi hasil. Jadi bagi hasil. Nah, bukan sewa, karena hal sewa belum tentu berhasil kan. Nah, akhirnya ternyata kemudian cerita lain, hartanya nggak habis-habis juga. Kemudian satu saat kurma busuk di pedagang Madinah dibeli semua oleh Abdurrahman. Tujuannya untuk membebaskan uang gitu, biar dia miskin. Dibeli semua dengan harga ya. Akhirnya pedagang-pedagang itu senang sekali. Kurma bagus. Iya, harga kurma bagus, bahkan itu kurma busuk. Nah, akhirnya selesailah kira-kira begitu ya. Ternyata tidak sampai di situ ceritanya. Tiba-tiba ada utusan dari penguasa Yaman mencari kurma busuk. Tujuannya apa? Untuk pengobatan. Nah, ini ya. Banyak karena di negerinya sedang terjadi penyakit dan obatnya kurma busuk. Dibelilah kurma dari Abdurrahman 10 kali lipat. Lah, coba. Pengen miskin malah ditambah kaya terus itu. Akhirnya ya Abdurrahman, pada akhirnya ceritanya beliau wafat umur 72 tahun, dan dia termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Luar biasa ya. Dengan sedekahnya yang luar biasa. Sedekah spiritnya tadi dulu. Pengen miskin, pengen kaya. Makanya matematika Allah itu ya jauh lebih tidak ada nolnya, tidak ada serinya ini kan begitu. Nah, ini yang sekaligus untuk menumbuhkan jiwa namanya filantropi, sifat kedermawan sosial. Ya, kalau bahasa hadisnya khairu malika manafa'aka. Sebaik-baiknya hartamu yang bermanfaat padamu. Dan harta yang kita sedekahkan akan kita nikmati lagi nanti di alam akhirat. Makanya orang meninggal itu minta kembali lagi ke dunia sedetik saja gitu. Ditawar betul. Kamu akan apa di dunia itu? Nah, bersedekah. Bersedekah itu.
luar biasa. Dan ini bisa merubah takdir. Takdir ini ya ketentuan tadi ya. Sedekah ini Masya Allah luar biasa. Dari cerita yang saya sampaikan tadi ternyata banyak hal yang tidak mungkin. Ya. Iya. Cuma kita kadang nggak percaya, nggak yakin aja kan gitu ya. Terlalu yakin dengan matematika kita itu. Nggak yakin. Kalau sudah yakin berpadu dengan ikhlas, Allah istilahnya orang Jawa boten sehari. Allah itu la ta'khudhu sinatun wa la naum, pasti akan membalas cepat atau lambat. Cuma kita jangan semacam transaksional gitu ya. Saya ini dapat apa yo? Jangan begitu. Namanya juga ikhlas namanya itu. Namanya sudah nggak ikhlas. Ya sudah menuntut namanya. Itu namanya transaksional. Betul. Saya ngasih uang, saya dapat barang. Itu namanya jual beli, bukan sedekah. Kalau sedekah itu tidak mengharapkan imbalan sedikit pun. Nah gitu ya, kata kuncinya itu. Kecuali imbalan dari Allah. Iya pasti, itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mendapat apa? Tidak berharap pujian. Ya insya Allah. Allah itu kan Maha Rahman Rahim. Ya insya Allah takdir yang tadinya jelek bisa berubah. Dalam keseharian ya orang, misalkan keseharian sosial ya, orang yang bersedekah. Kan kalau lihat tayang di TV itu kan banyak orang yang menolong seseorang yang lemah. Tiba akhirnya oleh Allah melalui orang itu ya dikasih uang kaget. Iya kan, semacam itu, dikasih rezeki yang tidak disangka-sangka. Bermula dari sedekah, sekecil apapun gitu loh. Tetap ada hikmahnya. Ya seperti itu. Oke, baik. Hikmahnya apa Ustaz ketika kita bicara soal mengubah takdir dengan sedekah ini yang harus kita petik pelajaran dari sini Ustaz? Iya, bahwa sedekah ini merupakan salah satu pilar ajaran Islam yang sangat luar biasa hikmahnya. Dan dalam banyak hal seringkali ajaran Islam itu termasuk keberkahan hidup, termasuk tadi itu haji dan sebagainya, itu dihubungkan dengan sedekah. Sedekah dengan arti luas ya, sedekah luas ya. Ada yang sedekah yang wajib, ada yang sedekah yang sunnah. Sedekah wajib itu zakat itu ya. Maka dahulukan zakatnya dulu. Zakatnya didahulu. Kalau sudah selesai, kita bisa nambah, bisa sedekah, bisa hibah, bisa infak, atau bisa wakaf. Nah, wakaf tunai itu bisa cuma nanti salurannya, penggunaannya beda-beda. Dan wakaf itu kita bisa jadi tidak kehilangan milik kita kan Ustaz ya. Cuman itu kan hasilnya ada wakaf produktif semacam itu. Ini justru sangat relevan dalam konteks kekinian. Pada produktif. Wakaf tunai semacam, karena mengingat kalau dulu kan orang wakaf tanah atau rumah atau sawah dan sebagainya. Sekarang karena memang tanah sudah terbatas, rumah juga tidak ada, maka ya wakaf tunai. Dan ini banyak di Turki, di Mesir, di Dubai itu sudah berkembang itu. Indonesia sudah mulai, di Malaysia sudah mulai berkembang wakaf tunai. Secara umum ini adalah ya filantropi, kedermawanan. Itu penting. Ya tadi itu untuk menguatkan persaudaraan. Itu kan kalau di kita kan budaya bawa oleh-oleh itu penting ya. Betul. Terserah, tondo lah, semacam tanda sayang, tanda hormat. Meskipun orang tapi nggak boleh sampai sampai memaksakan diri, sampai apalagi mengada-ngada yang berlebihan, tak boleh itu. Ya. Baik. Ustaz, mohon doanya untuk mengakhiri program kita hari ini. Mudah-mudahan tambah berkah ini. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka amalan sholiha wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban bi ghairi masyaqqatin wa alam innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin amin rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Ghani ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, aghnina bihalalika an haramik, waqfina bifadlika amman siwak, wa bita'atika an maksiatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azza wa ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Baik, Ustaz, terima kasih untuk doanya, rawuhnya juga, kajiannya yang luar biasa, dan mudah-mudahan kita bisa memetik hikmah dari materi yang kita sampaikan tadi.
Baik pemirsa, terima kasih juga Anda yang sudah bergabung bersama kami kurang lebih 1 jam di program Mutiara Islam Jawa Post TV, dan insya Allah besok kita akan hadir kembali untuk Anda di program yang sama mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Kami berdua bersama Ustaz Ghufran segera mohon diri dari hadapan Anda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.